Walaupun sudah tua kita makin sayang, makin Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua hingga pada hari ini, malam ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di wilayah RT 010 dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam teriring kepada Nabi kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga. Insya Allah kita selalu dalam
pengikutnya yang setia. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada malam hari ini. Eh, saya hanya mengucapkan mudah-mudahan acara pada malam hari ini akan terus diikuti oleh RT-RT lain di wilayah RW 02. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang mempererat silaturahmi antar warga, khususnya di sini ya Bu ya, RT 010 RW 2. Mungkin hanya itu karena saya baru nyampe ya Bu ya. Hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat mengikuti tauladan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu RW 02 Ibu Esti yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan dapat memahaminya. Untuk acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Japaroni Al-Farisi. Kepada Ananda Muhammad Japaroni Al-Farisi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني في الصلاة والزكاة ما دمت حيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anzumiz zahirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tutalli'una biha maqasidal qulub wa tukashifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita doain Bu RT Nur Hayati beserta suami keluarga besarnya mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya hormati juga, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita juga Bu RW Petukangan, Masya Allah. Ya, selamat datang Bu juga. Cakep banget Bu. Masya Allah, masih muda lagi ya Bu ya. Tim Hadroh, Masya Allah Bu, salam kenal ya Bu ya. Masya Allah, tim Hadroh Nurul Jannah. Artinya apa Bu? Cahaya surga. Boleh jadi yang main bidadari-bidadari. Masya Allah. Yang saya hormati juga jamaah pengajian muslimah warga RT 10. Mana orangnya pada nih? Semua? Oh Masya Allah, pantesan mana bengong semua. Dan juga jamaah pengajian muslimah warga RT 11. Sama juga. Iya Masya Allah, kompak banget Bu. Dan juga ada juga arisan akar kamiroh. Orangnya dia juga Bu. Oh keluarga besar, Masya Allah. Dan juga ada muslimah Karang Taruna RT 10. Ada, Masya Allah. Dan juga jamaah hadirin tamu undangan yang alhamdulillah nih malam sama-sama kita memperingati, ngapain Bu nih malam Bu? Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Malam hari ini saya dipesan sama Bu RT kepengen nyampein tema mencontoh pendidikan Nabi dalam menata keluarga yang harmonis. Masya Allah, cakep banget ya Bu ya. Biar keluarganya makin harmonis, keluarga yang ada Nabi Muhammadnya di dalamnya, keluarga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira Bu? Dengan kita menghadiri nih majlis maulid Bu, Masya Allah, hikmahnya dan manfaatnya sangat besar. Salah satunya adalah dawamul mahabbah wal ulfa fi hila hazihil bait. Dawamul mahabbah, senantiasa di rumahnya itu tercurah selalu cinta. Wal ulfa fi hila hazihil bait, cinta dilapisin cinta. Nah, tanda kita cinta sama Nabi Muhammad SAW yang umumnya emang memperbanyak sholawat, tapi ada hadis populer yang ibu-ibu semua pasti hafal.
Innamal bu'istu, cakep. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini disuruh nyempurnain akhlak. Coba, akhlak itu ada dua. Yang pertama akhlak sama Allah, yang kedua akhlak dengan manusia. Pertama akhlak sama Allah. Contohnya apa? Salah satunya akhlak sama Allah adalah biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, selamatin diri saya. Ya Allah, selamatin diri saya. Ya Allah, selamatin diri saya. Semua manusia ngomong Rabbi salim nafsi. Tapi enggak dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Diulang berterus-terus sampai berlinang air mata, sampai menunduk Rasulullah SAW. Enggak berani doa angkat muka kepada Allah. Enggak berani Rasulullah menengadahkan mukanya di hadapan Allah, tapi sambil mengucapkan Rabbi salim ummati, menunduk haru, memohon kepada Allah, sampai Allah pun gak tega dengan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, ya Muhammad, irfa ra'sak. Kata Allah, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Allah nggak tega bu melihat Nabi Muhammad tertunduk minta ampunan buat kita. Kata Allah, angkat kepalamu maka berikanlah syafaat kepada siapapun yang kamu kehendaki. Ada kisah begini, ada seorang perempuan solehah. Ini dibahas di pembukaan kitab Ukudulujen. Ada seorang istri yang solehah lagi diuji punya suami yang tidak soleh. Mau nih malam udah izin belum sama lakinya sih, jadi ingat dah. Hah? Udah dapat izin dari suaminya semua? Alhamdulillah. Yang pertama itu bu, biar besti nyamper lakinya juga belum izinin, jangan datang dulu. Biar kata tinggal pakai kerudungan doang. Ya. Kalau lakinya nggak izinin, jangan pergi. Itulah landasan utama dari keharmonisan berumah tangga. Izin suami. Bu, ada doa bagus. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab keberkahan bismillah, keutamaan bismillah, turunnya bismillah, ighfir zambana ya Allah, tolong ya Allah ampunin segala dosa-dosa kita. Washrah sodrina ya Allah, lapangin nih hati kita semua. Hati kita pada sempit ya, hati-hati yang pada sempit, yang pada sumpek. Sebab baca bismillah insya Allah bisa lapang. Warfa kodrina, kita dengan sebab baca bismillahirrahmanirrahim aja, warfa kodrina, diangkat dari segala kemampuan yang kita punya, bisa diangkat insya Allah. Sebab baca bismillah. Bu, kita jadi perempuan harus pinter-pinter jaga rumah tangga ya. Kalau rumah tangga kitanya tenang, rumahnya juga jadi baiti jannati. Anak jadi main mulu karena nggak betah di rumah, nggak ada dawamul mahabbah wal ulfa fi hila hazil bait tadi yang saya bicarakan. Nggak ada cinta dilapisin dengan cinta tuh nggak ada. Nah makanya alhamdulillah sebab hadir majlis maulid begini bu, ntar sampai rumahnya semua dilapisin cinta, dilapisin lagi sama cinta. Amin. Emang ogah apa bu? Iya, yang udah pada punya mantu, udah pada punya cucu, biar pada bener rumah tangganya semua.
Bu, jadi perempuan mah kita enak. Ilmu jadi perempuan cuman 2 Bu. Yang di kelak nanti dihisab di kuburan, di yaumil qiyamah nanti perempuan cuma 2. Yang pertama apa? Sholat duha. Yang pertama sholatnya perempuan. Yang kedua ba'luha. Yang kedua suaminya. Tugas kita 2 doang udah. Perbaikin sholat dan patuhin suami. Karena suami adalah pertanggungjawaban kita entar kelak di akhirat. Itu aja dah dulu Bu. Jangan puyeng-puyeng kadang-kadang ngaji sono sini ya Bu ya, siang-siang tengari. Sayang-sayang kalau kita nggak dipakai walaupun sedikit-sedikit. Yang pertama tadi apa? Sholatnya, perbaikin sholat. Tuh Nabi wasiat banget tuh Bu di dalam kitab Uqudul Jen. Sholatnya. Yang kedua suaminya. Insya Allah kita kepengen menjadi wanita-wanita bidadari surga. Kelakuannya harus kayak surga juga, supaya selaras dengan apa yang kita kepengenin. Ada cerita lagi satu kisah Bu, kisah tentang Sayyidah Muti'ah. Nah ini diambil dari kitab I'anatul Talibin. Kisah tersebut adalah kisah yang mengharukan, yang bikin anaknya Nabi, anak perempuannya Nabi, siapa namanya? Nah, anak Nabi Muhammad salah satunya Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra ketika itu dipanggil dengan ayahandanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil, ya binti, wahai anak perempuanku, anak kesayangannya Bu. Wahai anak perempuanku, saya mau kasih tahu satu perempuan yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin, setelah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ada satu lagi, ada orang yang akan masuk surga setelah Ummul Mukminin. Ditanya, akhirnya kata Siti Fatimah Muti'ah, dia ketok-ketok datang ke rumah Sayyidah Muti'ah. Siti Fatimah beri salam, dia bawa Sayyidina Husain kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertamu, saya udah dapat izin dari Rasulullah SAW yang mana itu ayah saya. Saya mau silaturahmi, mau ngobrol-ngobrol. Oh kamu sama siapa? Oh ini anak saya, namanya Husain. Ya itu laki-laki ya, mohon maaf dah. Saya udah janji sama suami saya nggak boleh masukin laki-laki lain ke dalam rumah sama suami saya, kata Siti Fatimah. Enggak, saya udah janji sama suami saya nggak boleh ada laki-laki lain yang bertamu ke rumah. Besok aja kalau mau, ntar seizin sama suami saya. Tiba-tiba Siti Fatimah pulang, besokannya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba datang lagi. Nah, saya boleh dah nih masuk berarti nih. Pas dibawa anaknya 2, Hasan kecil ngikut lagi. Jadi Hasan Husain ngikut. Lah, ini bawa 2, kembaran lagi. Iya, yang ini sama kembarannya namanya Hasan. Kata Sayyidah Muti'ah, ya mohon maaf belum bisa masuk juga, karena yang kemarin saya izinin cuma Husain. Ngapain jadi dibawa lagi Hasan, sedangkan Hasan saya belum minta izin. Ya Allah. Akhirnya Sayyidah Muti'ah pulang lagi, Sayyidah Fatimah pulang lagi, disuruh pulang lu nggak bisa masuk. Akhirnya dia datang sendiri dah udah. Akhirnya dia mengakui, oh ternyata ini wanita solehah, bidadari bumi yang tingkat kesolehahannya ribet banget ya. Tingkat emang begitu tingkat tingkat kesolehahannya.
sudah teruji. Makanya Nabi nggak main-main Bu milih perempuan untuk masuk surga setelah Ummul Mukminin. Masya Allah. Nah, Siti Fatimah nanya, untuk apa ini? Ada kipas dan cambuk. Dijawab sama Sayyidah Muti'ah. Kipas ini senantiasa saya khususkan untuk suami saya, yang kalau pulang dari mana-mana saya kipasin, yang kalau lagi gerah saya kipasin. Dikipasin manual Bu, bukannya dikasih pahala ke kipas angin, bukan. Yang dapat pahala ini kipas angin kalau kita lihat sekarang. Iya, kalau dia dikipasin Bu pakai kipas bambu. Kalau orang sekarang udah nggak ada yang ngipasin pakai kipas bambu ya, cuma tukang sate doang kali Bu. Oh begitu. Nah setelah itu ditanya, nah ini cambuk buat apaan nih cambuk? Nah cambuk ini untuk saya sendiri. Kalau suami saya nggak ridho dengan apa yang saya perbuat, saya nyerahkan cambuk ini ke suami saya. Silakan. Kalau ada perilaku saya, muka saya yang masam ketika ada di hadapan suami saya, maka suami saya halal buat mencambuk saya. Masya Allah. Coba dulu begitu. Ditanya buat apaan nih pisau ada di meja makan, apa buat memotong timun, apa buat motong apel? Ternyata bukan, kata Sayyidah Muti'ah. Pisau ini senantiasa saya siapin kalau aja suami saya sakit hatinya atas ucapan saya. Saya siap lidahnya dipotong sama suami saya kalau saya menyakiti hati suami saya. Saya yakin disitulah letak sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah biar ada ketenangan dalam rumah tangga, mawaddah ada ketentraman dalam rumah tangga. Nah tingkatan rumah tangga tertinggi yaitu rahmah. Ya Bu, tingkatan rumah tangga tertinggi yaitu empok. Bangga juga orang-orang yang bisa mempertahankan rumah tangganya sampai menua bersama. Sampai mungkin kita dulu ngelihat suami kita kenalnya. Dulu ibu-ibu kalau ngomongin cinta deg-degan kagak? Hah? Dulu zaman baru ngintip-ngintip di bilik Bu, ya. Datang kita ngintip di hording-hording gitu Bu, ya. Deg-degan kagak? Hah? Deg-degan. Sekarang tahankan rumah tangga itu. Apalagi yang pengantin lama nih semua saya lihat, kebanyakan pengantin lama semua nih emang Bu, yang tingkatan rohmahnya udah tinggi, tingkatan ngenesnya udah tinggi. Coba disuruh nginep sama anaknya, ya udah mah nginep dah di rumah saya. Iya, nginep di rumah saya yuk. Padahal rumah anaknya Bu gede daripada rumahnya, tapi tetap aja enggak babalu kesianan lo di rumah. Tuh, tingkatan rahmah Bu. Dulu suaminya mungkin masih pada keker-keker, gagah. Ya, ibu-ibu demen. Sekarang udah ngomongnya makin gagah ya Bu, jangan loyo. Kan jadi doa loh ya. Dulu sedang muda-mudanya, sedang gagah-gagahnya. Ya, sekarang udah ya udah sedikit loyo dah gitu ya, yang enak dah Bu. Ya. Coba apa iya kita mau tinggal? Kagak. Itu tingkatan rohmah. Itu yang namanya tingkatan rohmah Bu. Begitu juga bapak-bapak, Pak, ajak ngomong juga ada Bu, kasihanan. Kita tanya bapak-bapak nih, Pak, kalau istrinya di rumah, istrinya udah nggak secantik dulu, ya Bu.
Iya Pak ya. Kira-kira mau ditinggal apa enggak? Kata bapak-bapak, kagak, gue takut. Oh, masih cantik tuh. Bapak-bapak jawabannya yakin Bu. Dulu apa sekarang gak ada bedanya. Yang begitu tuh udah menjalankan tingkatan rahmah. Tuh yang dicontoh. Ibu-ibu pada kurang yakin sih. Orang makin kata loyo dulu. Iya. Padahal ditantangin tadi yang ciut ya Pak ya. Iya. Nah itulah tingkatan rahmah tertinggi, yaitu udah dah. Emang kita mau pulangin sama bapaknya udah pada di balik papan. Ini papan semua nih ya. Nah, iya kita doain juga nih biar matitung, masya Allah, biar lancar usahanya, berkah usahanya, biar manjang terus buat kemaslahatan umat. Dan juga nih biar berkah nih RT 10 tadi sama 12 ya? 10 11. Iya. Bu RW berapa Bu? Oh RW 2, masya Allah. Biar pada berkah di kampungnya, diadain maulid, masya Allah, biar pada yang lagi sakit biar pada Allah angkat penyakitnya. Karena emang benar Bu, salah satu menghadiri majlis maulid yaitu asyifa minal amrod. Adanya satu obat dari segala penyakit, salah satunya dengan kita menghadiri di majlis maulid. Ya, sebegitu pentingnya. Ini ibu-ibu duduk bukan sekedar duduk nih Bu. Anna iblisa, bahwasanya iblis rannun min arba'ati rannatin. Saya kasih tahu, anna iblisa rannun min arba'ati rannatin, bahwasanya iblis itu selama dia hidup berteriak 4 kali. Iblis, kenal iblis Bu? Iya, siapa iblis? Babaknya lagi babanya. Ya ngomong setannya dari hati banget. Setan begitu banget Bu. Yang pertama hina lu'ina. Yang pertama dia nangis ketika dilaknat sama Allah. Wahina ukhbito, yang kedua setan nangis ketika dia diusir dari surga. Wahina unzilat suratul Fatihah, yang ketiga dia nangis, setan teriak-teriak ketika turunnya surah Fatihah. Nah yang terakhir setan teriak-teriak ketika apa? Inda maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika diadakannya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan teriak-teriak Bu. Ini malam kita masya Allah yang hadir ada 7.000 orang. Nih yang datang nih hari ini yang hadir 7.000 orang. Iya, masya Allah. Sampai berebut duduk nggak kebagian Bu. Kenapa setan segitu teriaknya? Karena nggak akan ridho dengan orang yang memperingati Nabi besar Muhammad SAW. Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Setan nggak akan ridho. Karena apa? Karena manfaatnya terlalu banyak. Karena pahalanya kebangetan gede. Makanya saya pernah cerita tuh Bu, Habib Munzir, saya pernah cerita tuh ya di Majlis Asy-Syahriyah. Habibana Munzir Bu, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan Majlis Rasulullah SAW. Beliau ketika orang-orang membaca marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban ketika selesai mahallul qiyam, membacakan menghormati
dan nunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Habib Munzir selamat celinguk, kok nggak ada Nabi yang hadir. Nabi pandangannya kepada siapa Bu? Kepada ahlul khidmah, orang yang membantu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang di depan belum tentu dipandang, yang megang mic belum tentu dipandang, tapi orang yang membantu proses berjalannya, berdirinya Majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi mandang orang-orang yang pasang tenda, orang yang bantu ngatur parkiran, orang yang bantu ngatur tutup jalan, sound system, semuanya Bu. Taman-tamannya begini nih, ya Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah SAW. Yakinlah apa yang kita peringati malam hari ini benar-benar menambah keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Ciawi, lihat sawah dipanenin. Bu, ini baru kenal Ustazah Betawi. Hati-hati entar ngangenin. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu, kalau ada salah kata, salah perbuatan mohon dimaafin. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa manjang ke depannya, bisa nambah panjang umur, nambah ilmu, nambah berkah rezeki, lunas utang-utang semuanya. Ini kencang banget ya. Mudah-mudahan yang lagi sulit, yang punya urusan semuanya, mudah-mudahan Allah mudahin urusannya semuanya. Bijahid Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.